الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat minhum maghfiratan wa ajran azima. Shadaqallahul azim. Bapak ibu-ibu jamaah Darul Ihsan yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kita dihadirkan Allah di tempat yang kita berharap sifat-sifat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tempat ini, yang insya Allah akan melekat dalam diri kita menjadi sifat kita. Bapak sekalian yang berbahagia, tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di muka bumi ini diwajibkan mencontoh Rasulullah SAW dari mulai A sampai Z, atos. Bagaimana kita bersikap, seharusnya lah sikap kita seperti yang disikapi Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya menjadi orang muslim itu gampang. Cukup copy paste saja sifat Rasul, kita copy, kita blok, lalu kita tempelkan ke dalam diri kita. Tapi problemnya memang kita susah ngebloknya, banyak yang kita tidak tahu. Ini saja hadirin berbahagia, dalam surat Al-Fathu yang tadi saya baca di awal, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, menafsirkan bagaimana tegasnya Rasul kepada orang kafir saja sudah beda-beda. Sifat dan sikap yang lahir di orang Islam saat ini, Pak, kalau saya bikin klasifikasi, yang paling rendah ada orang awam, yang kedua ada orang sekuler, yang hidup dunianya tidak berhubungan dengan hidup akhiratnya. Awam, sekuler. Terus yang kedua ada orang yang plural. Kelompok plural ini semua orang dianggap sama. Terus ada juga yang keempat, kelompok liberal. Orang yang memberi porsi akal berlebihan dibandingkan Al-Quran sebagai nusus sumber hukum Islam. Kemudian ada orang menyebut tanda kutip fundamentalis, yang oleh media belakangan disebut orang-orang radikal.
Lalu yang paling tinggi adalah orang-orang kaya kita, yang saya menyebutnya orang-orang moderat. Nah, dari kajian ilmu kalam, Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, ternyata sikap berpikir seperti ini tumbuh dari sikap teologi yang dikembangkan sejak zaman para sahabat Rasulullah SAW. Sebutlah kita mengenal ada mazahib dalam ilmu usul. Yang pertama kali kita kenal adalah tampilnya Khawarij. Khawarij adalah kaum pemberontak yang begitu keras terhadap Ali radhiyallahu an. Saat Ali diminta oleh Muawiyah untuk meletakkan jabatan, lalu beliau kompromi gitu, lalu mengutus utusan pembicaranya, ada Amr bin As dari pihak sana Muawiyah, dari pihak Ali ada Al-Asy'ari yang sangat lugu. Lalu dikalahkanlah Ali dalam diplomasi politik saat itu. Maka keluarlah satu golongan. Golongan itu namanya Khawarij. Golongan inilah yang menginspirasi sampai hari ini golongan-golongan radikal. Menurut saya, golongan radikal hari ini itu diinspirasi oleh dulu pada awalnya ada kelompok-kelompok Khawarij yang keluar dari kelompok mainstream, yang keluar dari kelompok khalifah yang sah saat itu. Mereka menghukumkan orang yang bahkan Ali dianggapnya sudah keluar dari agama. Jadi orang yang berdosa besar, yang sudah kompromi kepada musuh itu dianggap kafir. Rombongan radikal ini Pak, kalau sekarang ini tampil orang-orang yang pendidikannya tidak tinggi. Begitu dia kena agama, dia ngejos, bahkan kemudian dia bisa menghancurkan apapun tanpa berpikir panjang. Ilmu agamanya tidak dalam. Base campnya orang-orang radikal yang lahir dari Khawarij ini saat ini adalah, ada yang bilang di bawah tanah. Ya ada dalam pikiran, dia membuat orang itu begitu radikal. Boleh setuju, boleh tidak, kelompok ini kemudian kelompok-kelompok yang oleh media disebut sebagai teroris. Yang kedua, setelah Khawarij ada yang melunakannya, tampillah kelompok mazhab Murji'ah yang menyatakan bahwa tidak semua orang yang berdosa besar itu kafir. Murji'ah tidak lama, karena kemudian setelah Ali tidak ada, setelah Ali sudah meninggal, tampillah kelompok mazhab Syiah. Ini yang sampai hari ini luar biasa Syiah. Ada di mana-mana. Kelompok Syiah ini ada 4 modelnya. Yang pertama Imamiyah, yang kedua Ismailiyah, yang ketiga Zaidiyah, yang keempat Gulat. Yang paling moderat di antara Syiah adalah Zaidiyah. Kenapa moderat? Sebab Zaidiyah menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum dan Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak dianggap berdosa, bahkan tidak dilaknat oleh mereka. Justru beliau-beliau ini membantu kakeknya yaitu Ali karramallahu wajhah. Itulah Zaidiyah. Kita pisahkan Syiah Pak, karena mudah-mudahan tidak banyak mempengaruhi kita-kita yang Sunni. Karena berikutnya tampil adalah mazhab Qadariyah. Mazhab Qadariyah ini yang melahirkan di kita ini kelompok-kelompok sekuler. Base-nya ada di punten, para teknokrat, pejabat. Dia yang menganggap sudahlah, yang penting orang itu kan baik. Sama sajalah kalau dia baik. Mau dia agamanya apa saja, kalau dia baik, dia sama. Sama seperti kasus sekarang yang terjadi 212 kemarin misalnya Pak. Kalau orangnya sekuler dia tidak mau, itu bukan soal agama, itu soal kepemimpinan, itu soal negara. Soal agama adalah soal kita di masjid menurut mereka. Ini tampil dari pikiran Qadariyah di masa lalu. Qadariyah itu menganggap pahamnya asalnya adalah
apa yang kita terima, apa yang kita lakukan, itulah yang kita kerjakan. Allah hanya memberi stempel saja. Orang jadi kaya kalau dia usaha. Orang akan miskin kalau dia tidak usaha. Ini berpikir sekuler, ini berpikir qadariyah yang melahirkan sekuler di masa kini. Kemudian dari qadariyah, Pak, tampillah jabariyah yang menjadi kutub berikutnya. Yang mengatakan bahwa kita tidak ada apa-apanya, semuanya tergantung dan terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita mau buat apapun, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan pernah terjadi. Maka jodoh nggak usah dicari, pekerjaan nggak usah dicari, nanti pada waktunya juga akan datang. Ini jabariyah. Berpikir seperti ini melahirkan orang-orang awam, orang-orang yang tidak peduli, Pak. Banyak sekali orang awam sekarang. Base-nya ada di mana? Di daerah-daerah, di kampung-kampung. Mereka hanya sibuk ngurus ladangnya, ternaknya, lalu berislamnya hanya sholat saja. Mereka pun tidak tahu yang namanya berkurban pada hari Idul Adha. Mereka hanya meramaikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah orang-orang awam dan jumlahnya luar biasa banyaknya. Dan pendidikannya sederhana, rendah saja. Kemudian ada yang namanya di tengah-tengah itu tampil Mu'tazilah. Ini dia, Pak, yang bikin kisruh sebetulnya. Mu'tazilah ini mendewakan pikiran, rasionalis. Ini yang pada saat ini melahirkan kaum liberal dan plural. Liberalis, base-nya liberalis itu ada di kampus-kampus. Itu menohok orang-orang pinter, ilmuwan-ilmuwan, liberal. Tidak kurang ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa di Jakarta, di Bandung, kota-kota besar sudah masuk kelompok-kelompok liberal. Ini lahir dari Mu'tazilah. Meskipun Mu'tazilah secara mazhab sudah tidak ada. Sekarang ini cuma dua mazhab di dunia yang ada, yaitu Syiah dan Sunni. Sunni inilah yang terakhir yang akan saya sebut. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang saya sebut sebagai kelompok moderat. Tidak semua orang berbuat dosa besar itu kafir. Tidak semua orang yang tidak salat itu kafir, Pak. Jangan dihukumkan mereka kafir kalau kita lihat mereka tidak salat. Sebab menurut Asy-Syafi'i, kalau ada orang yang tidak salat karena malas, dia fasik, bukan kafir. Baru dia disebut kafir kalau orang tidak salat, tapi dia mengingkari kewajiban salat. Nah, ternyata sikap karakter yang ada saat ini yang menghiasi bumi Indonesia, yang menjadi sahabat-sahabat dan teman kita, mereka sebetulnya orang-orang muslim, ini tidak lepas ternyata dari pikiran-pikiran di masa lalu. Maka Al-Maturidi dan Al-Asy'ari kemudian membuat rumusan bagaimana kita bersikap moderat. Nah, kita moderat inilah seperti kita. Maka ada mazhab fikihnya namanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu semua ada di mazhab moderat. Mazhab moderat dalam ilmu kalam yang kemudian sekarang menjadi mazhab Sunni. Sekarang di Suriah, di Yaman, semua berseteru antara dua kelompok besar ini. Sekarang kita masuk ke Ahlus Sunnah yang kita punya supaya kita ngerti, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Bagaimana membangun sebuah sikap agar kita tidak kemudian terbelenggu kepada keawaman kita, sehingga kita tidak peduli kepada apa yang terjadi. Rasul mengatakan malam yahtamu bi amril mu'minin falaisa minal muslimin, dan dia tidak termasuk falaisa minhum. Siapa orang yang tidak peduli kepada urusan orang muslim, orang mukmin, Al-Qur'annya dihina misalnya, maka dia tidak termasuk golongan orang muslim. Ini orang awam. Kita juga mudah-mudahan tidak termasuk menjadi orang yang sekuler. Lah urusan dunia mah dunia saja, urusan agama. Insya Allah kita juga tidak termasuk orang yang radikal, berpikirnya pendek. Insya Allah kita juga tidak termasuk orang-orang yang liberal, plural. Dan kita akan menjadi orang-orang yang mudah-mudahan orang-orang yang amat moderat berpikir. Karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membumikan karakter Rasul. Kita sekarang menganggap bahwa karakter Rasul itu seperti susah tampil ke bumi.
seperti susah kita hadirkan dalam diri kita. Ya itu kan Rasulullah lah. Mana bisa kita bersikap seperti itu. Pak, dalam kaitan sama perbincangan tentang poligami saja, orang ujung-ujungnya bilangnya kepada Rasulullah SAW. Itu kan Rasul. Gitu. Kaitan dengan kejujuran, itu kan Rasul. Kaitan dengan prestasi, itu kan Rasul. Maka dalam kaitan dengan karakter ihsan dari Rasulullah SAW, saya ingin mempersempit menjadi ada karakter yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Nama karakter itu adalah sikap mandiri dan berprestasi. Rasul adalah sebuah sosok yang sifat sikapnya itu luar biasa. Beliau amat mandiri. Beliau tidak mau diberi, beliau tidak mau disuapi, beliau tidak mau meminta-minta, beliau tidak mau berharap kepada orang. Beliau berharap kepada Allah melalui tangannya sendiri. Inilah sikap mandiri dari Rasulullah SAW yang luar biasa. Oleh karena itu sejak kecil beliau dididik bagaimana berusaha, bagaimana berjuang membangun dirinya, bagaimana berjuang membangun ekonominya. Kalau ayat yang tadi saya baca, asyidda'u 'alal kuffar, Rasul yang bersikap tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, tarahum ruka'an sujjadan, hatinya luar biasa sujud kepada Allah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, dan beliau tidak pernah berhenti tangannya mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah ceramahkan juga di sini bagaimana Rasulullah SAW memuji orang tua ketika dia bersalaman, tangannya itu kasar luar biasa. Rasul memanggil para sahabatnya, "Hei sahabat-sahabatku, coba datang ke sini. Ada apa ya Rasulullah? Coba kau berkenalan dengan orang ini. Kenapa rupanya? Dahsyat luar biasa orang ini. Salaman coba." Ternyata tangannya begitu kasar. Sudah tua umurnya, tidak pernah berhenti berkarya. Dia mandiri dalam hidupnya, tidak bergantung kepada anak dan istrinya meskipun dia sudah tua. Dia bisa berjalan sendiri ke masjid meskipun pakai tongkat, tidak bergantung diantar oleh anak dan istrinya. Dan Rasul memegang tangannya terasa kasar. Rasul mengatakan, "Tuba liman tola umuruhu wa hasuna amaluh." Beruntunglah orang yang panjang umurnya dan hebat amalnya. Orang itu mandiri luar biasa. Saya punya jamaah baru saja meninggal 2 minggu lalu, namanya Haji Anwar Aswari. Meninggalnya di usia 94 tahun. Masih ke masjid 5 kali sehari semalam. Sholat subuh masih ke masjid. Dari rumahnya yang jaraknya cuma 50 meter, dia harus habiskan waktu sekitar 20 menit. Dia tidak mau dituntun oleh cucunya, dia hanya bergantung pada dirinya, siapkan saja tongkat buat aki, kata dia. Dia tidak mau mendengar dari orang lain karena dia memakai alat pendengaran yang dia pasang di telinganya. Dan dia melihat sendiri. Dan kursi yang disiapkan di masjid, Pak, kami menyiapkannya di depan pintu, lalu kalau kami bawa ke depan mimbar, tempat dia salat, dia nggak mau. Apa dia bilang? Biar kursi ini jadi tongkat Pak Haji, katanya, berjalan menuju tempat salat. Luar biasa, seusia 94 tahun sampai meninggal kemarin, orang ini begitu mandiri. Dan saya melihat dia begitu sehat. Kalau kita pengen panjang umur dan sehat, kelihatannya kita harus mandiri. Jangan bergantung kepada istri hanya untuk nasi goreng. Jangan bergantung kepada istri atau pembantu hanya karena baju belum dilicin. Pagi-pagi pakaian yang kita mau pakai kantor belum disetrika misalnya. Maka kita harus melakukannya. Nggak masalah. Buat papa nggak masalah. Kasih tahu sama anak-anak, kok papa mensetrika sendiri? Nggak apa-apa. Papa dulu juga di pesantren biasa mensetrika sendiri. Ambil bajunya, colokin setrikaannya, lalu dengan bismillah dia lakukan sendiri. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Saya melihat sosok Rasulullah SAW kemarin ada pada diri Pak Haji Anwar Aswari. Dia datang luar biasa. Waktu dia sampai di masjid, keburu azan, dia menangis dan mengatakan, "Pak Haji terlambat ke masjid." Dia masuk pintu masjid, Pak, karena 20 menit dari rumahnya yang 50 meter itu. Begitu dia sampai azan, muazzin itu, apa dia bilang? "Pak Haji terlambat masuk ke masjid."
karena kehilangan sholat tahiyatul masjid, dia bilang gitu. Karena menurut dia begitu masuk masjid kalau selesai azan mesti sholatnya qabla zuhur atau qabla asar atau qabliyah. Dia sampai menangis, dia bilang, Pak Haji kehilangan tahiyatul masjid. Saya bilang nggak apa-apa Pak Haji, baca saja tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 bacaan itu akan mengganti tahiyatul masjid yang Pak Haji nggak sempat lagi. Tongkatnya selalu dibawa. Dia menyangga tongkatnya sendiri. Dia berjalan sendiri. Saya lihat sendiri ada anak yang namanya Ibu Mumun yang selalu membantu dia kalau dia mau keluar dari safnya. Dia membalikan badan dahsyat luar biasa. Lama dia membalikan badan, tidak mau dibantu. Inilah sosok pribadi yang luar biasa. Dia sederhana hidupnya, tapi dia mandiri. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang kerjaannya menggantungkan hidupnya kepada orang lain, maka nanti di yaumal qiyamah dia akan datang di hadapan Allah dengan wajah tanpa daging karena hina. Nauzubillah min dzalik. Jadi dalam teori change management, Pak, Lewin itu mengatakan kalau ingin merubah satu kebiasaan, malah lakukan yang pertama unfreezing. Uapkan, hilangkan sikap-sikap buruk kita, begitu bergantung sama orang lain. Ada istrinya pergi ke Tasik. Dia bilang apa? Mah, udahlah balik lagi ke Bandung, mama gak bisa hidup tanpa mama nih. Itu udah ucapan-ucapan yang orang-orang yang tidak mandiri. Ucapan-ucapan tidak mandiri. Saya kalau istri saya lagi ke kampung sana, Pak, mama mau berapa hari lagi? Mama boleh refreshing ya? Oh boleh, mau berapa hari lagi? 3 hari, gak apa-apa. Tapi jangan terlalu lama, saya bilang. Mengapa? Bukan terlalu lama karena saya tidak bisa ngurus diri sendiri, tidak. Saya bisa nyangu, Pak. Saya bisa goreng telur, Pak. Saya bisa cuci pakaian, Pak. Kita semua bisa kan melakukannya. Tapi sering kita tidak mandiri. Di Rasulullah SAW sifat dasarnya adalah bagaimana beliau membangun dirinya amat mandiri luar biasa. Maka kalau ada sifat sikap tidak mandiri, unphrasing. Lalu gantikan dia, kalau dalam teori Al-Ghazali disebut takhalli, lalu tahalli, ganti kepada sifat yang baru. Sifat itu sifat mandiri, kita bisa melakukannya. Mama gak usah ngerjain itulah, biar sama papa sekarang. Pak, pernah gak Bapak dalam 1 bulan sekali seminggu mengerjakan pekerjaan istri di rumah? Pernah? Halo? Gak pernah Pak ya? Coba-coba. Kerjaan istri kita itu misalnya mulai pagi-pagi, mah seminggu ini, hari Ahad hari ini spesial buat mama, papa gak ada acara kemana-mana, mau di rumah, mau ngerjain apa yang mama kerjakan tiap hari. Mulai dari bangun pagi, membersihkan rumah Pak, biarin istri kita suruh dia olahraga. Kita yang melakukan pekerjaan itu. Supaya rasa cinta kita semakin dalam. Nanti akan berubah itu sikap sedikit demi sedikit. Karakter itu kan tidak bisa sesaat, sepintas. Karakter harus dibentuk. Kalau sudah change, maka baru refreeze, kembali dibekukan. Dia menjadi beku dalam diri kita, dia menjadi karakter dalam diri kita. Al-Ghazali menyebutnya menjadi tajalli. Takhalli, tahalli, tajalli. Yang kedua adalah sikap ihsan Rasul yang harus kita petakan dalam diri kita adalah berprestasi. Nah, berprestasi Pak. Alhamdulillah. Kalau jadi orang yang luar biasa itu bisa 2. Tapi menjadi orang yang biasa cuma 1. Kalau kita buka Al-Quran, Al-Quranul Karim, itu kualitas manusia cuma 3. 1, muhsin. Dari ihsan, dia orang terbaik. Itu yang di perusahaan kita disebut the best. Ihsan, karakter ihsan. Always the best. Sekarang berubah menjadi the great. Jadi the great. The great sampai akhirnya di ujungnya adalah great people, great strategy, great innovation. Kan luar biasa. Nah, great
Yang luar biasa ihsan ini ternyata ada dua, Pak. Satu yang luar biasa hebatnya, satu luar biasa tidak hebatnya. Kutub atas, kutub bawah. Yang kutub atas namanya muhsin, kutub bawah namanya zolim. Kutub atas namanya muhsin, kutub bawah namanya zolim. Pertanyaan saya, kutub yang biasa-biasa tengah-tengah apa namanya, Pak? Yang jarang dikenal orang. Kutubnya namanya kutub adil. Jadi orang adil itu orang biasa. Orang adil itu orang biasa. Telkom, kita punya perusahaan, menginginkan kita tidak cukup menjadi orang adil. Menginginkan kita menjadi orang muhsin. Menjadi orang yang selalu the best. Saya punya teori, Pak. Teori itu namanya SMART. Meskipun ada kan dalam bangunan, sosok bangunan kita. SMART itu satu, S-nya itu selalu menjadi orang yang lebih baik kalau kita tidak bisa menjadi orang yang terbaik. Kalau bisa kita menjadi orang terbaik. Tapi rasanya susah kalau semua orang menjadi yang terbaik. Maka berjuanglah untuk menjadi orang yang selalu baik, lebih baik, dan lebih baik. Better, 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 ujungnya menjadi best. Yang kedua, M, mendahulukan yang utama dan pertama. Mendahulukan yang utama dan pertama. Pak, maaf, kita harus biasakan mendahulukan orang yang utama. Dalam sholat Jumat selalu bayangan saya orang utama itu adalah khatib dan imam. Betul nggak? Mau dia datang belakangan, dia dahulukan. Meskipun ada aturan di kita kalau Jumat itu nggak boleh melewati pundak-pundak kita yang sudah duduk, betul ya? Tapi karena dia orang utama, boleh dia lewati, karena dia orang utama. Tapi ternyata dalam satu masjid ini orang utama ada berapa orang? Cuma satu orang. Maka pilihan kita yang kedua adalah dahulukan orang yang pertama. Maka dalam saf salat selalu Rasul menganjurkan isi saf pertama, isi saf pertama, isi saf pertama. Jangan datangnya duluan, duduknya paling belakang. Ada nggak orang yang datang duluan duduknya paling belakang? Di kampung tuh begitu, Pak. Berangkatnya jam 10, karena orang awam nih, Pak. Berangkat jam 10 dari rumah, masjid kosong belum ada siapa-siapa. Dia duduk depan pintu persis, pintu masuk depan. Alasannya saya tidak tahu, apakah mungkin karena sendalnya baru, takut hilang, ataukah karena memang mentalnya saja, nggak pernah mau maju ke depan. Jadi dahulukan orang yang utama dan orang yang pertama. Yang kedua, antisipasi masa depanmu. Yang ketiga, antisipasi masa depanmu dengan cerdas. Maaf. Orang yang cerdas mengantisipasi masa depan adalah orang yang belajar sambil jalan, memanfaatkan percepatan apa yang bisa dia lakukan. Kalau saya harus membaca buku, satu buku yang tebal 300 halaman, maka itu kita habiskan dalam 2 hari misalnya. Maka cukup saya ketemu Bapak udah baca buku itu, sudah. Alhamdulillah, coba beri resume buat saya, Pak. Ceramahkan saya 10 menit apa buku itu. Nggak usah kita baca buku setelah kita diresumekan dan kita dapat. Jadi dengan cara smart kita nggak usah mengulang membaca. Dalam bahasa Arab namanya tahsilul hasil. Menghasilkan sesuatu yang sudah dihasilkan. Bukan nggak ada gunanya. Tidak efektif. Tidak ada percepatan. Kalau pengen ada percepatan adalah belajar dengan smart. Maka kita harus betul-betul rajin ngelihat orang, belajar orang, bertanya sama orang, diskusi sama orang, karena kita dapat banyak ilmu, Pak. Bapak kok tahu ilmu itu? Saya udah baca bukunya. Apa saja isinya, Pak? Bisa nggak kita bertanya seperti itu? Kalau enggak, resumekan, Pak, coba apa saja isinya, poin-poinnya. Cara cerdas kita bagaimana mempersingkat hidup kita. Usia kita 30 tahun, tapi kita dapat ilmu sekelas 60 tahun. Kita meninggal di usia 60 tahun, tapi amal kita sekelas orang yang 300 tahun. Bisa nggak, Pak? Bisa. Cara-cara cerdas luar biasa. Antisipasi masa depan. Kemudian yang R-nya adalah rajin meningkatkan kemampuan diri. Rajin belajar. Punten, saya ingin menggugah lagi. Kalau Pak Habibie
satu hari harus tamat baca buku. Selain dari Quran Pak ya, Quran tuh beliau baca juga katanya berapa ruku gitu, berapa ain. Tapi beliau punya kewajiban membaca satu buku satu hari. Pertanyaan saya, berapa buku kita baca dalam satu bulan Pak? Kira-kira berapa buku? Mudah-mudahan satu buku lumayan lah. Nggak usah yang tebal-tebal kalau pengen puas membaca buku tamat. Datang ke toko buku, cari buku yang tipis tapi enak dibaca. Kalau kita sudah selesai membaca, beri tanda buku itu sudah dibaca tanggal berapa. Dan kita punya kepuasan tersendiri karena sudah membaca buku. Dan nanti kalau kita dituntut sesuatu untuk mengetahui hal baru dan berkaitan dengan buku itu, kita nggak usah lagi baca dari awal. Kita sudah tahu, oh ini isinya. Dan buku yang Bapak beli sudah dibaca, jangan dijual. Saya lihat ada tukang buku yang di sisi jalan tuh, banyak sekali buku-buku yang sudah bekas dibaca, sudah diberi tanda, kenapa dijual buku ini? Kenapa tidak disimpan di perpustakaan gitu ya? Sehingga dia bisa kembali lagi satu saat nanti. Maka saya sering bertengkar sama istri saya Pak. Karena kita orang kan biasanya tuh habis beli buku rajin, baca itu lalu disimpan di mana aja gitu. Istri saya bilang, ini rumah udah out-outan sama buku-buku kayak gini. Maka banyak buku saya yang sudah diapkir juga sama istri saya. Karena istri saya masih satu. Kemudian yang terakhir, T Pak, tekun memperbaiki kekurangan diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri kita, maka tekunlah. Selalulah sholat malam, lalu muhasabah, lalu hitung-hitung diri, berapa kekurangan kita. Dan kita harus melakukan perbaikan setelah itu. Mudah-mudahan kalau kita sudah punya catatan itu, yang kedua kita dapat, yaitu menjadi umat Muhammad yang berprestasi insya Allah. Jadi dua saja sifat ihsan Rasul yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama adalah mandiri, yang kedua jiwa berprestasi. Jadilah orang yang the best karena akan diingat orang, jangan menjadi orang biasa-biasa karena akan dilupakan orang. Jangan menjadi orang yang paling buruk karena akan dibenci orang. Orang yang luar biasa itu ada dua, di atas satu, di bawah satu. Pilihan kita hanya menjadi yang di atas. Kalau bisa minimal kita menjadi orang yang rata-rata di tengah. Kalau orang yang rata-rata, karirnya juga rata-rata, rezekinya rata-rata, perjalanannya rata-rata, nanti masuk surga juga rata-rata. Tapi kalau kita menjadi orang yang beda, menjadi orang yang istimewa, maka insya Allah perjalanan kita akan jadi istimewa. Yang mendoakan kita begitu banyak. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pengajian kita siang hari ini, semoga ada manfaatnya. Ini sebetulnya materi yang tadi disampaikan pengumumannya sampai harusnya disampaikan oleh Dr. Safi Antonio, tapi beliau tidak sempat hadir. Maka cukup ada akar saja untuk pengajian kita siang hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.